Halo sahabat elektrik, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya tidak membuat tutorial, tapi di video kali ini saya akan membahas mengenai material dan peralatan yang digunakan jika ingin memasang instalasi listrik. Sebelum kita masuk di topik pembahasan mengenai material dan peralatan listrik ini, mungkin masih banyak sahabat elektrik yang belum tahu jika ingin memasang instalasi listrik material apa saja yang akan dibutuhkan. Apalagi jika rumah tersebut masih baru, pastinya belum ada satu titik pun instalasi listrik pada rumah tersebut. Oleh karena itu, di video ini saya akan menjelaskan beberapa material dan peralatan apa saja yang harus disediakan jika kita ingin memasang instalasi listrik pada rumah baru. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai material, karena yang akan kita bahas adalah dua item, material dan peralatan. Maka yang pertama yang akan saya bahas adalah material. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa material yang dibutuhkan jika akan memasang instalasi listrik baru. Untuk material pertama yang dibutuhkan jika ingin memasang instalasi listrik baru ialah box MCB. Fungsi dari box MCB ialah sebagai tempat atau kotak untuk menempatkan MCB agar instalasi listrik dapat bekerja lebih aman dan rapi. Untuk box MCB ini sendiri ada beberapa jenis yang ada di sini. Yang saya pegang ini adalah satu fase atau satu grup. Ada juga yang dua grup, ada yang 3 grup, 4 grup, dan seterusnya. Tetapi untuk fungsinya tetap sama, sebagai tempat untuk pemasangan MCB. Untuk material kedua yang kita butuhkan ialah MCB. Di mana fungsi MCB ini ialah alat untuk pengaman listrik dari arus singkat atau short circuit, dan juga sebagai pengaman beban lebih. Untuk MCB sendiri banyak jenisnya juga. Ada yang satu fase, ada yang 3 fase, dan untuk ampernya berbeda. Yang di sini untuk ampernya 10 ampere, dan masih banyak jenis yang lain yang ampernya lebih besar maupun yang lebih kecil. Selain sebagai pengaman dari arus singkat maupun beban lebih, MCB ini juga fungsinya sebagai penghubung arus listrik, yaitu arus listrik atau arus sumber yang kita ambil dari kWh meter yang masuk ke MCB ini akan dihubungkan ke rangkaian instalasi ke dalam rumah jika MCB ini kita on kan. Untuk material ketiga yang kita butuhkan ialah saklar. Di sini saya memiliki 2 saklar, yaitu saklar tunggal dan saklar ganda. Di mana kedua saklar ini fungsinya ialah untuk memutus atau menghubungkan suatu rangkaian. Jadi jika saklar ini kita pasang ke instalasi listrik, fungsi saklar ini ialah untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik pada instalasi listrik itu. Ibaratnya saklar ini kita hubungkan ke lampu, berarti fungsinya ialah untuk menyalakan dan menghidupkan lampu tersebut. Untuk material keempat yang kita butuhkan ialah stop kontak. Di mana stop kontak fungsinya ialah sebagai penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Jadi jika kita pasang stop kontak ini pada instalasi listrik, fungsinya ialah untuk menghubungkan arus listrik ke elektronik. Ialah kita colok elektronik, maka elektronik itu akan terhubung dengan sumber listrik dan elektronik itu bisa nyala.
Dan untuk material kelima yang kita butuhkan ialah tedus. Di mana tedus ini fungsinya ialah untuk menghubungkan sambungan kabel yang dicabangkan. Jadi jika kita ingin memasang instalasi listrik dan kita ingin menyambangkan kabel tersebut, maka tedus ini fungsinya adalah untuk kotak atau terminal untuk sambungan percabangan. Untuk tedus ini sendiri ada beberapa jenis. Yang saya pegang ini adalah jenis 3 kaki. Ada yang 2 kaki juga dan ada yang 3 kaki juga. Tergantung dari kita mau gunakan yang mana pada saat kita melakukan penyambungan instalasi listrik. Dan material keenam yang kita butuhkan pada saat pemasangan instalasi listrik ialah fitting lampu. Di mana fitting lampu ini fungsinya ialah untuk menghubungkan lampu dengan jaringan listrik. Maksudnya ialah jika kita pasang fitting lampu ini pada instalasi listrik, fitting lampu ini perantara untuk menghubungkan bolam lampu ke jaringan listrik atau jaringan instalasi. Untuk fitting lampu ini sendiri jenisnya ada banyak. Ada yang tidak memiliki cover seperti ini, ada yang bentuknya kotak, ada yang bulat, tergantung dari kita mau beli jenis yang seperti apa. Dan fitting lampu ini sendiri ada juga yang jenis tanam atau ditanam atau dimasukkan ke dalam plafon, yaitu fitting itu namanya fitting downlight. Untuk material ketujuh yang kita butuhkan ialah bolam lampu. Untuk bolam lampu pastinya kita sudah tahu fungsinya sebagai apa. Untuk bolam lampu ini sendiri banyak jenisnya dan mereknya juga banyak. Dan pastinya untuk kapasitas wattnya juga bermacam-macam. Yang ada di sini untuk wattnya 7 watt dan masih banyak jenis lain. Dimana pada saat pemasangan instalasi listrik, bolam lampu ini akan kita pasang ke fitting lampu, dan setelah semua terpasang, saklarnya kita on kan, bolam lampu ini akan nyala. Dan bolam lampu ini akan menerangi ruangan yang gelap akan menjadi terang. Untuk material ke-8 yang kita butuhkan ialah kabel. Di sini saya memiliki 2 jenis kabel. Ada kabel NYM dan NYA. Masing-masing kabel ini jenisnya beda dan pemasangannya juga beda, tapi fungsinya tetap sama. Dimana fungsi kabel ialah sebagai media untuk menyalurkan energi listrik ke peralatan listrik. Maksudnya ialah jika kita memasang instalasi listrik, kabel ini kita gunakan sebagai media untuk menghubungkan ke peralatan listrik. Maksudnya peralatan listrik ialah material-material ini, seperti saklar, stop kontak, fitting lampu, dan MCB. Kenapa di sini ada 2 jenis kabel? Ada kabel NYM dan NYA, di mana pada saat pemasangan instalasi listrik, ada beberapa tipe rumah yang berbeda, yaitu jenis tembok dan biasanya ada jenis papan atau semi permanen. Nah, pada saat pemasangan di rumah yang semi permanen biasanya kita menggunakan kabel NYM. Sedangkan pada rumah yang tembok ataupun beton kita menggunakan kabel NYA. Karena pada saat pemasangan di rumah tembok, kabel listrik akan kita tanam di dalam tembok tersebut, makanya kita menggunakan kabel ini. Untuk diameter pada kabel ini juga banyak jenisnya. Yang ada di sini yang saya pegang ini untuk diameternya ialah 2,5 mm.
kabel NYM 3 kali 2,5 mm. Maksudnya ialah 3 itu NYM itu ialah jenis kabelnya, dan 3 itu adalah 3 inti tunggal. Jadi di kabel ini ada 3 inti tunggal, dan 2,5 ini adalah besaran dari kabel inti tunggal ini. Sedangkan untuk kabel NYA ini diameternya 1 kali 1,5 mm, dan masih banyak jenis yang lainnya. Untuk material ke-9 yang kita butuhkan ialah klem kabel. Dimana fungsi dari klem kabel ini ialah untuk merapikan kabel-kabel pada saat kita melakukan pemasangan instalasi listrik. Untuk material ke-10 yang kita butuhkan ialah skrup. Dimana fungsi dari skrup ini ialah untuk melengketkan atau menempelkan peralatan listrik ke dinding ataupun ke plafon. Di antaranya ialah peralatan-peralatan tersebut adalah saklar, stop kontak, fitting lampu, maupun box MCB. Material ke-11 yang kita butuhkan ialah visor. Visor ini fungsinya ialah untuk pemasangan skrup, di mana pada saat kita ingin memasang atau menempelkan saklar ataupun stop kontak ke dinding tembok, maka kita membutuhkan visor untuk menyekrup saklar dan stop kontak ini. Karena jika kita tidak memasang visor pada tembok, kita tidak akan bisa menyekrup saklar maupun stop kontak ini ke dinding tembok. Untuk material ke-12 yang kita butuhkan ialah las dop. Di mana fungsi las dop ini pada saat kita memasang instalasi listrik ialah untuk membungkus sambungan kabel listrik. Pada saat kita menyambung kabel, sambungan tersebut kita pasang las dop agar sambungan tersebut aman, agar tidak terjadi hubung singkat maupun korsleting. Selain menggunakan las dop, kita juga bisa menggunakan isolasi kabel. Pada saat kita menyambung kabel listrik, kita juga bisa menggunakan isolasi kabel untuk membungkus kabel tersebut. Untuk material ke-13 yang kita butuhkan ialah pipa. Di mana fungsi pipa ini ialah untuk saluran kabel pada saat kita memasang instalasi listrik pada rumah tembok ataupun beton. Material ke-14 yang kita butuhkan ialah klem pipa. Di mana klem pipa ini fungsinya ialah untuk merapikan pipa sebagai saluran kabel yang kita pasang pada instalasi listrik. Dan untuk material ke-15 yang kita butuhkan ialah elbow. Di mana elbow ini fungsinya ialah untuk mengarahkan pipa saluran kabel ini pada saat kita pasang di instalasi listrik dalam rumah. Maksudnya pada saat kita memasang jalur kabel dan kabelnya akan belok ke sana, kita membutuhkan elbow untuk membelokkan pipa ini. Material terakhir yang kita butuhkan
atau material ke-16 ialah inbodus, di mana fungsi inbodus ini ialah sebagai kotak pemasangan saklar maupun stop kontak jika kita memasang instalasi listrik tersebut di rumah tembok. Jadi tembok tersebut kita bentuk kotak dulu terlebih dahulu, dan kita pasang inbodus ini dan kita masukkan kabelnya. Setelah itu baru kita pasang saklar maupun stop kontak tersebut. Jadi ini sebagai dudukan saklar maupun stop kontak. Baik sahabat elektrik, demikian material yang kita butuhkan pada saat pemasangan instalasi listrik pada rumah baru. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai peralatan kerja yang digunakan pada saat pemasangan instalasi listrik. Oleh karena itu, tetap tonton video ini dan jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk menjelaskannya. Baik sahabat elektrik, untuk yang kedua yang akan saya jelaskan ialah untuk peralatan kerja yang digunakan pada saat pemasangan instalasi listrik pada rumah baru. Yang pertama ialah tang kombinasi, di mana tang kombinasi ini digunakan pada saat pemasangan instalasi listrik ialah untuk menyambung kabel listrik pada instalasi listrik tersebut. Selain untuk menyambung kabel listrik, tang kombinasi ini juga bisa digunakan untuk memotong kabel. Peralatan kedua yang kita gunakan ialah tang potong. Tang potong ini dipergunakan pada saat pemasangan instalasi listrik ialah untuk memotong dan mengupas kabel. Dan peralatan kerja ketiga yang kita gunakan ialah tang lancip, di mana tang lancip ini kita pergunakan untuk menjepit kabel yang kecil atau menjepit peralatan-peralatan yang sulit kita pegang. Untuk peralatan keempat yang kita gunakan ialah obeng, di mana obeng ini kita pergunakan untuk membuka baut yang akan kita buka pada material instalasi listrik. Dan peralatan yang kelima ialah test pen. Test pen ini kita pergunakan untuk mengetes tegangan listrik pada instalasi listrik tersebut. Selain itu, test pen ini juga kita bisa pergunakan untuk membuka baut pada material listrik. Peralatan yang keenam yang kita gunakan ialah cutter, di mana cutter ini kita pergunakan untuk mengupas kabel atau memotong material yang akan kita potong pada pemasangan instalasi listrik. Material yang ketujuh yang kita gunakan pada saat pemasangan instalasi listrik ialah palu, di mana palu kita gunakan untuk memasang klem kabel, di mana klem kabel kita pasang pada kabel. Pada saat merapikan kabel, klem kabel tersebut kita pasang menggunakan palu ini. Dan untuk peralatan kerja yang kita gunakan pada saat pemasangan instalasi listrik ialah gurinda. Sebagai peralatan yang ke-8 ialah gurinda, di mana gurinda ini kita pergunakan sebagai alat pembobok dinding, karena pada saat
pemasangan instalasi listrik pada dinding tembok, kita membutuhkan gurinda untuk membuat jalur kabel pada dinding rumah tersebut. Oleh karena itu, kita gunakan gurinda untuk membelah atau membobok dinding tersebut. Dan peralatan ke-9 yang kita gunakan ialah bor, di mana bor ini kita gunakan untuk melubangi dinding pada saat kita ingin menempelkan pisser ataupun saklar maupun stop kontak ke dinding tembok. Jadi dinding tembok tersebut kita bor dan kita pasang pisser, dan berikutnya kita tempelkan saklar maupun stop kontak tersebut ke dinding tersebut untuk disekrup. Dan untuk peralatan yang ke-10, peralatan yang terakhir yang kita gunakan ialah multimeter maupun tang ampere, di mana peralatan ini kita gunakan untuk mengukur arus maupun tegangan pada instalasi listrik yang kita pasang. Halo sahabat elektrik, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial pemasangan instalasi listrik satu titik tapi menggunakan saklar tunggal atau engkel yang ada stop kontaknya, atau saklar engkel plus stop kontak. Untuk pemasangan instalasi listrik ini, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa material. Di antaranya ada MCB, box MCB, tedus, fitting lampu, yang terutama adalah saklar engkel plus stop kontak, dan ada juga kabel, dan ada kabel yang sudah terpasang steker, dimana kabel ini akan saya gunakan untuk mengetes rangkaian ini nantinya. Untuk peralatan kerja, di sini ada tang potong, obeng, test pen, dan cutter, ada isolasi juga. Pada video sebelumnya saya juga sudah pernah membuat tutorial cara pemasangan instalasi listrik satu titik, tetapi pada video kali ini ada perbedaan, dimana perbedaannya ialah untuk saklar yang saya gunakan ada stop kontaknya. Di video sebelumnya untuk saklar yang saya gunakan ialah saklar tunggal dan stop kontaknya terpisah. Selain dari materialnya yang berbeda, pastinya cara pemasangannya juga akan berbeda. Jika kita lihat di sini, saklar yang ada stop kontaknya ini lebih praktis dibandingkan dengan saklar yang stop kontaknya terpisah. Banyak juga kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya ialah biayanya lebih murah dibandingkan kita beli saklar dan stop kontak secara terpisah. Pastinya membeli saklar yang ada stop kontaknya lebih murah. Selain itu, untuk pemasangannya juga kita tidak membutuhkan banyak kabel, hanya cukup satu kabel yang turun ke saklar ini, dan stop kontak ini juga bisa digunakan. Tetapi untuk kekurangannya, saklar yang ada stop kontaknya ini susah atau sulit digunakan, dimana pada saat kita memasang steker, kita akan terganggu pada saat akan menyalakan atau menggunakan saklar ini, dimana steker ini akan menghalangi kita untuk meng-on-off-kan saklar ini. Berbeda dengan saklar yang terpisah dengan stop kontaknya. Jika kita pasang steker, saklarnya tidak terganggu pada saat kita mau meng-on-off-kan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara saklar yang ada stop kontaknya dibandingkan dengan saklar yang stop kontaknya terpisah. Baik sahabat elektrik, mari kita pasang saklar yang ada stop kontaknya. Untuk tahap pertama yang saya akan pasang ialah MCB. Sebenarnya untuk pemasangan instalasi listrik satu titik yang akan saya pasang ini sama dengan instalasi listrik satu titik yang sudah pernah saya pasang, tetapi yang hanya membedakan adalah saklarnya dan stop kontaknya. Baik sahabat elektrik, saya akan pasang box MCB dan MCB ini.
Oke, berikutnya kita pasang kedudukan MCB-nya. Berikutnya kita pasang MCB-nya. Oke, untuk MCB sudah terpasang. Berikutnya kita pasang kabel yang menuju ke TEDUS.